Loh justru karena Tuhan adil, Tuhan bikin surga dan neraka. Misalkan aku agama A, aku percaya Yesus tapi aku tetap di agama A ini, nggak mau masuk Kristen. Misalkan ada satu orang Kristen yang percaya sama Tuhan tapi membunuh, merugikan orang lain, terus yang baik ini masuk neraka gitu kan, kayak semudah itukah masuk surga? Bukan semudah itu. Tapi gini, aturan main harus jelas. Kalau kamu bicara, saya ambil kata baik. Baik menurut saya aja beda baik menurut kamu. Ya. Terus bagaimana untuk kita konsepkan kebaikan memperoleh keselamatan? Susah. Justru harus ada aturan yang jelas sehingga kita tahu pemain bola terbaik yang mana. Karena dia ikut aturan main. Dan kalau kembali ke tadi, orang Kristen yang sebutlah hidupnya nggak benar, orang Kristen, yang satu lagi orang yang benar, yang benar tapi nggak percaya Tuhan. Nah, ini bagaimana bang? Nggak adil. Loh justru karena Tuhan adil, Tuhan bikin surga dan neraka. Justru karena Tuhan adil ada batasan yang jelas, bukan abu-abu. Kalau Tuhan nggak adil, wah Arban cantik nih, baik lagi, surga deh. Si David, loh itu kan nggak jelas. Si David nih nggak bener nih ngomong, loh ngerti nggak? Ngerti nggak? Semua orang nggak akan bisa tanda kutip berlomba kalau kita pakai ilustrasi bola tadi, dan tidak akan pernah berusaha untuk bermain dengan baik. Tangkap nggak? Nangkap. Jadi kalau dibilang Tuhan tuh nggak adil, bikin surga dan neraka, saya punya pandangan yang berbeda. Justru karena Tuhan itu baik, dia tuh fair enough. Iya dong? Bukan karena lo deket gua, lo masuk surga. Salah. Bukan gitu maksudnya. Bukan karena lo deket gua, lo bisa ngobrol sama gua. Ya semua orang bisa ngobrol sama gua, asal mereka ada di ruangan ini, kan begitu. Tangkap nggak? Nangkap. Karena David nggak di ruangan ini, tapi saya nggak suka sama David. Ini kan subjektif gimana? Justru surga dan neraka membuat kita aturan yang jelas. Tadi bagus banget. Aku terbayang-bayang dengan ucapan abang yang Kristen progresif tuh ada di tahun 970. Bukan. 900. Cara berpikir progresif. Cara berpikir progresif. Jadi saya lanjut dikit ya. Jadi cara berpikir progresif itu sudah ada di 1960-an. Yang bahkan bisa jadi hari ini homoseksual, itu kan cara berpikir liberal, cara berpikir. Dibawalah masuk ke Indonesia khususnya, ditempelkan kata Kristen. Sekali lagi, saya lebih setuju orang Kristen hari ini harus punya hidup yang progresif. Dasarnya apa? Yesus sudah bangkit, Roh Kudus sudah dicurahkan, hidup pasti berubah. Ngerti nggak? Bukan Kristennya yang kita progresifkan, orang Kristennya harus hidupnya progresif. Agamanya harus diupdate, kebenarannya dipertanyakan. Ini ada yang salah kalau kayak gini. Dan aku nyari-nyari juga bang. Wah ternyata katanya ini mungkin bisa kasih tahu kalau salah. Kristen, kita langsung bahas Kristen progresif lah ya. Kristen progresif tuh ada oknum itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu lupa. Tapi waktu aku nyari-nyari ini keren banget. Di Matius 22 aku menemukan bahwa Kristen progresif itu ada zaman Yesus, namanya kaum Saduki. Tahu nggak kaum Saduki? Jadi kaum Saduki itu dia tuh tidak percaya namanya neraka, dia tidak percaya iblis, bahkan dia tidak percaya namanya kebangkitan. Nah, sebelum kita bahas ini, aku mungkin di teman-teman ada yang nggak tahu. Jadi Tuhan tuh kan pernah bilang gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang datang melalui Bapa jika tidak pada aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, berarti kan itu artinya bahwa keselamatan hanya ada di Yesus. Betul. Hanya Yesus. Betul. Nah, tapi ada lagi Kristen progresif punya statement baru, katanya bahwa orang yang baik banget hanya karena tidak percaya Yesus gak masuk surga. Jadi maksudnya itu kayak Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kasih. Dia bilang Tuhan yang sangat kasih. Masa hanya karena dia tidak percaya Yesus tapi dia kasihnya sama kayak Yesus, dia masuk neraka? Itu menurut abang gimana? Bener gak? Ralat dikit ya bang ya. Jadi bukan gak percaya Yesus tapi gak masuk Kristen. Jadi dia percaya Yesus. Misalkan aku agama A, aku percaya Yesus tapi aku tetap di agama A ini, gak mau masuk Kristen gitu. Emang bisa gitu? Ya, jadi kan yang kita titik beratkan bukan Kristen. Tadi di Kisah Rasul
orang-orang yang hari itu mengikut Yesus bertambah jumlahnya, itulah pertama kali mereka dipanggil Kristen. Oh. Yesus sendiri nggak pernah membangun Kristen di bumi ini. Oh. Tangkap nggak? Tangkap. Ya kan? Jadi kita nggak nitik beratkan di situ dulu nih. Nah pertanyaan sekarang, tadi David bilang kalau dia nggak percaya Yesus, ya sudah pasti dong. Akulah satu-satunya jalan keselamatan. Betul nggak? Nah, cara berpikir progresif sekali lagi itu sangat identik atau kaitannya dengan yang namanya freedom, kebebasan, dan itu sangat menjual di generasi Z. Ya dong, bebas, semuanya bebas. Tangkap ya. Tapi bukan berarti kita punya kebebasan, freedom tanpa kebenaran. Karena kebebasan tanpa kebenaran yang ada kekacauan. Setuju dong? Kita perlu punya kebebasan berpikir, tapi juga punya kebenaran yang kita pegang. 1 Tesalonika 5 ayat 21 bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan jadi boleh nggak kita bertanya kenapa begini, kenapa? Boleh. Tapi kalau ini tidak terpusat atau tidak berpegang pada sesuatu yang kuat yang saya sebut kebenaran, ini jadi kemana-mana. Jadi masalah. Ngerti nggak maksudnya di sini? Jadi kita boleh berpikir progresif, tapi tetap ada kebenaran mutlak yang harus kita pegang. Di mana jalan satu-satunya keselamatan yaitu Yesus. Nah, kalau kita bicara kekristenan, mengalir juga banyak pemahaman-pemahaman. Ada yang namanya plural. Bentar saya baca ya. Kata-katanya agak sulit buat saya. Ada yang namanya pluralisme. Yang percaya semua agama sama. Tapi ada juga sekarang inklusivisme. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tapi ada Yesus-Yesus yang tersembunyi di agama-agama yang lain. Tokoh-tokoh mereka itu sebenarnya Yesus lah, sebenarnya begitu. Hidden Jesus. Tapi kita percaya eksklusivisme. Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan tidak ada yang lain. Jadi dengan kata lain, saya tidak setuju dengan gaya hidup baik aja kita peroleh keselamatan. Tapi bagaimana dengan Tuhan yang adalah kasih? Ya, menarik. Kasih bukanlah sebuah sesuatu yang tanda kutip tanpa ada aturan. Wow. Iya dong. Wow. Karena saya mengasihi Arwan, saya cium-ciumin dia. Begitu? Tidak. Karena saya kasihi Arwan, saya apa-apain dia. Apakah itu kasih? No. Itu pelecehan namanya. Kasih ada aturan dong. Karena saya mengasihi Arwan, saya tidak macam-macam sama dia. Wow. Karena saya mengasihi Arwan, saya membantu dia pulang nanti antar. Karena saya mengasihi dia. Tangkap gak? Ya. Jadi jangan mengatasnamakan kasih tapi bebas ngapa-ngapain. Wow, ya. Itu pemerkosaan namanya. Enggak, kasih ada aturan. Kalau kamu mengasihi dia, jangan dia apa-apain dong sebelum nikah. Ya. Betul gak? Betul. Saya maunya sama dia bang. Kenapa dia mengasihi saya? Dia memberikan semuanya. Loh itu bukan mengasihi. Jual diri namanya. Wow. Itu bukan kasih yang dimaksud. Kasih yang Yesus berikan. Kasih yang bertanggung jawab. Ya. Tangkap gak? Nangkap. Karena kasih kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tangkap gak? Nangkap. Karena kasih orang meminta jalan 1 mil, kita berjalan 3 mil bersama dia. Wow. Karena kasih orang, ngerti gak maksud saya? Ngerti. Harus ada pemikiran yang jelas tentang kasih. Okay. Jadi kalau kasih terserah gua, mau gua, tanpa ada aturan, tanpa ada kebenaran yang kita pegang. Ya chaos, kekacauan. Coba di jalan gak ada lampu merah. Tabrakan. Bebas aja, injak gas, injak rem. Pokoknya lagi pengen rem, semaunya buat. Semaunya hidup. Gak bisa, kasih itu punya batas. Wow. Justru karena batasan itu ada jelas, makanya kita tahu apa itu kasih. Wow. Oke, jadi bang, di sini tuh kan katanya keselamatan ada di luar gereja ya. Tadi kan abang sempat singgung hidden Jesus. Terus di sini, jadi maksudnya buat memperoleh keselamatan itu nggak cukup buat percaya Tuhan aja, tapi harus masuk Kristen dong. Untuk memperoleh keselamatan, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Itu diterima tapi dia tetap di agamanya. Itu urusan dia. Pertanyaan saya, tumbuhkah dia dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi? Menarik, bagus. Ngerti. Ngerti. Tahu Pak?
Tangkap. Ngerti. Jadi jangan titik beratkan ke Kristen. Berarti Kristen mah cuman hanya simbol lah mungkin ya. Kekristenan itu muncul karena hari itu di Kisah Rasul dibilang mereka mengikuti Kristus makin banyak. Disitulah di Antioquia pertama kali orang disebut Kristen. Dikelompokkan lah ya. Kelompok itu yang artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Wow, bagus. Bahkan ada penjelasan lain, kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah perjalanan bersama dengan Kristus. Nah, bagus banget. Kita kan bahas tentang kematian lah tadi ya, tentang surga dan neraka. Nah, gimana kalau misalnya kita percaya Yesus nih, tapi kita banyak dosanya, mungkin kurang menghidupi, mungkin kita tidak menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Apakah kita masuk surga kah karena modal percaya doang? Percaya udah dibaptis tapi hidupnya nggak parah gitu. Nggak kayak Kristus. Apa tetap masuk surga? Nanti gimana? Dalam faktanya, kita one day percaya dan gak percaya akan dihakimi. Percaya dan gak percaya akan dihakimi. Sudah? Ya. Yang membedakan apa? Kita yang percaya akan dihakimi bukan untuk memperoleh hukuman. Wow. Tapi hadiah atau reward. Tapi mereka yang tidak percaya akan dihukum untuk memperoleh hukuman. Oke? Nah, tadi pertanyaannya, kekristenan ikut semuanya tapi hidupnya terbalik. Tidak ke Kristus. Menurut kamu titik beratnya dia orang percaya atau hanya orang Kristen aja? KTP nggak sih ya? Kristen KTP. Sekali lagi ya saya tekankan ya. Orang percaya Kristus yang akan menerima, bukan orang masuk Kristen. Bahkan hari itu masih ingat ayatnya dibilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Wow. Jadi kalau tadi ada orang yang mengaku Kristen, percaya, sabar, belum tentu. Oh belum tentu. Kristen dibaptis, ke gereja tiap minggu. Kalau dia nggak percaya, ayatnya bilang apa? Bukan orang yang berseru. Dia nggak melakukan kehendak Bapa. Dia nggak melakukan, ya kan? If you love me, you obey, kata Tuhan di ayat yang lainnya. Ngerti. Ngerti nggak? Iya. Jadi kalau ada Kristen kayak gitu, with all my humble, dia orang Kristen. Tapi bukan pengikut Kristus sejati. Wow. Iya. Berarti kalau kita percaya Yesus, percaya Kristus, berarti kita harus menghidupi apa yang Tuhan Betul. hidupi. Jadi kalau balik lagi ke adil-adilan, ya adil lah, soalnya kan yang menghidupi Kristus sudah pasti baik. Ya. Betul. Dan gak gampang pikul salib itu. Iya, pikul salib. Kita akan jadi orang-orang yang berbeda dari yang lain. Iya. Kita jadi orang-orang yang mungkin gak populer. Iya. Iya dong, orang nyontek kita gak nyontek. Misalnya. Sorohani lu. Dan wow, itu gak gampang. Udah. Iya. Ya. Tapi kan ada reward dong. Iya. Yaitu keselamatan. Wow, ngerti. Gua ngerti. Masuk surga, maksudnya di sini. Ngerti. Oke. Bang, sampai di sini oke? Mau nanya Bang. Banyak Ini ya. tanya lu. Apa kan konservatif atau progresif kan seputar sama hukum Allah ya. Ya. Di Alkitab sendiri kan ditulis, tapi bingung gitu. Kadang Alkitab tuh suka mengkontradiksi dirinya, Bang. Seperti? Contohnya, di Alkitab cuman boleh nikah sekali kan, sampai mati gitu, sampai meninggal. Terus udah gitu, tapi tokoh-tokoh Alkitab itu sendiri, misalkan Daud, dia punya 8 istri. Salomo dia punya 1000 istri plus selir. Itu gimana? Maksudnya tokoh-tokoh utamanya aja gitu, tapi dia punya hukum yang bertolak belakang. Jadi kalau kita kembali Perjanjian lama gak sih? ke konteks awal, Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa. Iya. Bukan Adam dan Hawa. Iya. Jadi dari konteks awal muasal itu dibuat, sejujur-jujurnya Tuhan itu sebenarnya memang saya tidak temukan poligami, monogami itu nggak ada ayatnya. Tapi dari konsep itu aja kita udah tahu, satu laki-laki, satu perempuan. Kenapa dengan statement Arwan, Daud, dan Salomo, ya dan lain-lain, mereka punya orang-orang yang lebih dari satu istri. Nah, keadaan budaya hari itu, perempuan itu di bawah laki-laki. Wow. Dan perempuan itu bukan seperti yang hari ini bisa berkarir, ngasilin duit, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan di zaman itu? Kalau lo nggak punya suami, lo nggak hidup. Mungkin berakhir jadi pelacur.
Kenapa? Dan kita tahu sampai hari ini kalau saya nggak salah, komposisi pria selalu lebih banyak dari wanita selalu lebih banyak dari pria. Iya. Dan di hari itu zaman terjadi perang. Banyak pria yang harus mati di medan perang. Ini juga cuman opini ya, disclaimer dulu ya. Jadi banyak sekali perempuan yang tidak punya konteks di mana ada seorang pria yang hidup menafkahi dia dan dia bisa hidup dengan baik. Ngerti. Yang Tangkap, Pak? Nangkap. Jadi Tuhan sendiri tidak pernah memberikan ayat khusus yang saya temukan untuk bicara poligami monogami. Tapi dari ayat-ayatnya aja jelas. Di mana dia cuma ciptakan satu istri, satu suami. Bahkan di perjanjian baru kalau kita cari di 1 Petrus, hendaklah engkau hidup hormatilah suamimu, kasihlah istrimu. Udah jelas konsep monogami itu Tuhan kembalikan dalam kebenaran. Tangkap gak? Nangkap. Jadi kalau saya boleh berpendapat lah ya, nanti tolong dilengkapi. Itu konteks budaya. Konteks budaya berarti. Bukan konteks kebenaran. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada budaya yang seperti itu, boleh dibolehkan. Kita hidup mau dalam budaya atau dalam kebenaran? Wow. Come on. Nah, bicara Alkitab. Jadi Kristen progresif tuh punya statement tentang Alkitab. Jadi mungkin banyak orang Kristen kayak baca Alkitab kayak tadi, baca Alkitab bahwa wah ini Tuhan ngomong ke gue nangis banget, ini Tuhan ngomong ke gue. Tapi menurut orang Kristen progresif bahwa itu tuh bukan ngomong ke kita. Kita tuh jangan kepedean. Jadi Kristen progresif itu bilang bahwa Alkitab ditulis 2000 tahun yang lalu itu tuh bicara ke orang-orang tertentu, bukan orang ke kita. Jadi aku nggak ngerti maksudnya itu apa. Apakah kita nggak boleh percaya Alkitab 100% kah? Atau kita nggak boleh baca Alkitab kah? Atau gimana? Mungkin katanya aku tambahin dikit ya. Di Kristen progresif ini kan kita biasa orang Kristen buka aplikasi kayak wah ini buat aku banget. Terus katanya tuh si Kristen progresif ini tuh nganggapnya kita tuh harus tahu konteksnya. Dia ngomong ini karena apa, ceritanya karena apa, jadi bukan buat lo. Bukan buat kita. Oke, jadi gini. Salah satu yang dicetuskan dari pemahaman itu adalah menjawab kebutuhan atau yang nyambung atau nggak relevan, ya kan? Setuju nggak? Harus relevan, harus nyambung, harus menjawab kebutuhan. Me, I, myself-nya harus ada, kurang lebih begitu ya. Yang menitik beratkan kepada kasih, itu yang saya baca. Oke? Koreksi kalau salah. Ya. Nah, kalau pernyataan tadi kita nggak perlu baca Alkitab. Karena konteksnya. Betul, Alkitab itu punya konteks. Ya. Tapi ingat, ini prinsip. Kenapa Alkitab ditulis kalau itu hanya jadi cerita dongeng 2000 tahun lalu? Saya yang harus bercermin dengan firman itu. Saya yang mencocokkan kehidupan saya dengan firman yang saya baca. Apakah jadi Kristen gak usah terlalu banyak mempelajari? Kok jadi malah turns out kayak Farisi gitu? Kita harus lihatnya apa ya, firman. Firman inilah kebenaran mutlak.